Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Haratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, pimpinan Majelis Ta'lim Istiqomah dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Amdi Yusra, Bapak Ustadz Amdi Yusra berserta istri, ada Ibu ya, alhamdulillah. Kemudian seluruh pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak ditata sampai dulu satu. Kemudian Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz, sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Semua bapak-bapak RT, bapak-bapak semua para tokoh masyarakat, ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan anak-anak yatim, Masya Allah ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Seluruhnya yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat takzim mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah pada Ahad keempat ini kembali dibersamakan dalam majlis zikir istiqamah. Semoga kita tetap istiqamah dalam hadir majlis zikir setiap Ahad yang keempat. Dan semoga semua kita, hadirnya kita berada disebut oleh Rasulullah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Semoga semua kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ibu di surga, saya masih di neraka, tolong tarik saya sama-sama masuk surga. Ya Bu ya? Catat ya. Ya bisa jadi ibu yang hatinya lebih bersih, ibu di surga, ustadz hatinya kotor, masih dihisap banyak dosa. Ya, jadi kalau ibu dulu masuk surga, kita saling menarik supaya sama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surga itu nggak bisa sendiri, rombongan-rombongan. Amin. Semoga semua kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, seringkali ketika kita punya penyakit jasmani, kita buru-buru berobat ke dokter. Betul? Emang nggak masalah, silakan, itu hak kita. Kita ingin sehat. Ya, kita pusing, minum obat, kita sedikit sakit, badan nggak enak, ke rumah sakit, dibekam, dan macam-macam. Ya, kita ingin sehat. Tapi seringkali kita lupakan bahwa penyakit jasmani itu hanya menyengsarakan di dunia saja. Tetapi ada penyakit yang menyengsarakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Namanya apa? Penyakit hati atau qalbu. Yang menyengsarakan hidup di dunia ini hanya penyakit jasmani. Memang ada orang nanti disiksa di kubur
Kenapa bapak disiksa? Karena punya penyakit jantung. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Ada nggak yang masuk neraka gara-gara punya penyakit stroke? Nggak ada. Kenapa bapak ibu kok disiksa di neraka jahanam? Punya penyakit diabetes? Nggak ada. Nggak ada kaitannya penyakit jasmani itu disiksa di kubur, disiksa di neraka. Nggak ada. Sedangkan punya penyakit rohani, kolbu, hati, itu disiksa di akhirat, di dunia juga hidupnya celaka, nggak bahagia. Contoh misalnya ibu punya penyakit syirik, punya penyakit ria, punya penyakit sum'ah, punya penyakit hasud, iri hati, dengki, punya penyakit munafik, punya penyakit sombong, punya penyakit takabur, punya penyakit-penyakit hati lainnya, itu menyengsarakan hidup dunia dan akhirat. Nah, hari ini kita bahas cuma singkat saja, tengil. Penyakit hati namanya tengil. Itu singkatan, Bu. Ini saya ngambil ilmu dari AA Game. T-nya apa? Takabur. E-nya apa? Emosi. Tengil. N-nya apa? Norak. G-nya apa? Gibah. Gibah. Oh, gibah. Gosip. Nah, biasa kerjaan bapak-bapak itu ya. I-nya apa? Iri hati, dengki. L-nya apa? Licik. Ya. Licik. Ya. Tengil. Takabur. Satu-satu dulu. Takabur. Takabur itu apa, Bu? Sombong. Sombong itu apa sih? Meremehkan orang lain, menganggap orang itu lebih hina dari kita. Itu sombong. Menolak kebenaran itu sombong. Umumnya sombong itu karena harta, merasa paling kaya. Karena jabatan, merasa jabatannya lebih tinggi. Ya lu cuma komandan Hansip. Nah, gua nih. Ya. Karena apa? Karena ilmu juga sombong. Merasa gelarnya profesor, doktor. Ya, profesor MA, MPD, SPD, SHI, SPBU ada. Orang yang paling kaya tuh teman saya namanya gelarnya SPBU. Kalau ente kan SAG, saya mah SPBU. Kenapa? Punya pom bensin, kaya kan. SPBU namanya. Ya Bu ya. Gelar yang paling tinggi itu hanya satu, Bu. ALM. Almarhum. Itu paling tinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Profesor doktor itu di bawah ALM. Karena kalau ALM sudah almarhum. Oh, ingat almarhum, saya teman saya, kita doakan ya. Kemarin hari Rabu dipanggil oleh Allah. Dr. Bukhari, Ustadz Dr. Bukhari. Beliau itu sering menyampaikan, Ustadz kuliah lagi. Iya, saya udah kuliah lagi, cuma gak punya duit. Jadi alhamdulillah Ibu, alhamdulillah pindah, saya pernah ke S3. Cuma keberatan S-nya. Akhirnya saya mundurkan diri. Baru S2 doang. Kalau S2 kan bisa kanan kiri kita bawa kan. Balok, S malok maksudnya. Almarhum tuh sering ngomong begitu, bercanda. Udah dokter dia, tapi Allah panggil. Usianya sama dengan saya, 51 tahun. Jadi 17 Agustus dia kan kepala sekolah di SMP Al-Azhar Bekasi. Ya, kepala sekolah, jadi pembina upacara 17 Agustus. Lalu dia ke kamar mandi. Di kamar mandi jatuh. Terus teman-temannya gurunya, ini mana di pembina acara nih? Udah jam segini kok belum mulai upacara? Dicari-cari, WC-nya kan banyak, namanya sekolah elit kan Al-Azhar. Ternyata dia di kamar mandi, pas dibuka ketutup sama tubuhnya, kan tubuhnya agak gemuk juga. Jatuh. Nah, dibawa ke rumah sakit, pembuluh darahnya pecah, jantung, stroke juga. Hari Rabu sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 17 Agustus kan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 5 hari, hanya bertahan 5 hari di rumah sakit. Masih muda, usia sama dengan saya karena satu angkatan di S1-nya. S1 ya. Jadi masih enggak berat. Itu S1, dia di Tarbiyah, saya di Syariah. Ya, Ustadz di Syariah. Sama-sama kita profesor, sama-sama mahasiswa baru, sering ketemu dan dekat sini rumahnya di Kemang Suatama, di Depok juga. Kemang Suatama perumahan. Ya, Kemang Suatama. Agak jauh dari sini, lebih jauh ya. Di daerah sana, Kemang Suatama, perumahan Kemang Suatama. Kita doakan semoga almarhum Allah wafatkan husnul khotimah, Allah wafatkan dalam keadaan terbaik, ya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya. Almarhum Ustadz Dr. Bukhari ya bin Muhammad Toha, khususan Sayyidul Ilm Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi, penyakit hati yang pertama takabbur, sombong karena harta, karena ilmu, karena jabatan, karena populer, terkenal, atau karena keturunan, darah biru. Padahal darah kita semua merah ya. Ada juga karena cantik, ganteng, itu bisa menyebabkan itu. Ya, ganteng, cantik, tuh kan? Itu menyebabkan bisa orang sombong. Atau karena amal juga, merasa paling, wah nggak ada di Areman ini, di Tugu ini setiap malam bangun kayak gua, sholat tahajud, bangga dengan ibadah. Itu juga takabur, sombong. Karena ibadah juga sombong. Nah, sombong itu, Bu, harus diingat, pakaian Allah. Yang berhak pakai pakaian takabur hanya Allah. Makanya Asmaul Husna itu Al-Mutakabbir, Allah. Kalau kita pakai pakaian Allah, Allah rendahkan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kita tawadu, man tawadu rafa'al, Allah angkat derajat kita. Karena pakaian Allah dipakai, gimana? Makanya Allah hinakan orang yang sombong. Ya kan, iblis sombong, nggak mau sujud ke Nabi Adam, Allah ucir dari neraka. Namrus sombong dengan kekuasaannya, Fir'aun sombong dengan kerajaannya, Qarun sombong dengan hartanya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok, sombong, Allah hinakan di dunia. Bahkan Abu Lahab Allah katakan lebih parah lagi, tabat siada abi lahabi watab. Pokoknya semua yang sombong itu Allah hinakan. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Makanya jangan sombong, Bu. Apa yang kita, tapi yang anehnya, Bu, kalau orang kaya sombong masih mending. Ada orang miskin sombong, ada nggak? Mana orang miskin di rumah, ada mana orangnya? Udah nggak punya apa-apa sombong. Apa buktinya? Nggak pernah ikut ngaji itu sombong. Nggak pernah datang ke majelis zikir itu sombong. Sombong. Nggak pernah ibadah itu sombong. Udah miskin sombong. Ya, di apa yang diharapin? Kalau kaya sih masih mending kali ya, masih kaya. Ini udah miskin sombong. Ya Allah, udah bodoh sombong. Kalau orang pintar masih mending ya. Tapi tetap sombong itu walaupun siapapun itu Allah hinakan. Ini penyakit hati ya Bu ya. Menyengsarakan hidup dunia dan dua aja ya. Penyakit hati yang kedua tengil, emosi. Emosinya nggak terkendali. Marah itu baik kalau kita melihat kemungkaran. Tapi marah yang tidak terkendali itu bahaya. Makanya la taqdab walakal jannah. Jangan marah kamu masuk surga. Contoh, ibu marah kepada anak, lalu ngomelin ibu, monyet lu, babi lu, kunyuk lu, astagfirullahaladzim. Ada nggak Bu? Nah, jangan sampai Bu. Marah anak, itu doa ibu mustajab, murka ibu mustajab. Contohnya maling kundang. Kalau maling motor masih mending. Kalau maling kundang, gara-gara emaknya tersinggung, emosi, lalu jadi apa? Jadi batu. Kalau maling motor, digebugin ya. Maling mobil digebugin, maling kundang, oh, parah dia. Hati-hati Bu. Ya, doa mustajab, laknat ibu mustajab. Ini saya berikan apa? Benar kejadian. Kenal imam besar Masjidil Haram? Namanya siapa? Sudais. Kenapa dia bisa jadi imam besar? Rahasianya karena ibunya marah, tapi marahnya bagus. Waktu masih kecil nih, sudah sini main bocah kecil kan. Mainnya apa? Main ke lumpur, main lumpur. Emaknya lagi adain acara ya syukuran lah di rumahnya, lagi masak. Masaknya masak yang kira-kira daging opor yang kayak lumpur gitu tuh. Ya apa kira-kira semur kayak. Lalu dia bawa lumpur seember, dia masukin ke masakan ibunya. Emaknya kan lagi di dalam kan, lagi nerima tamu, nggak tahu. Ketika dilihat apa masakannya, lah ini kok rasanya beda. Ternyata nyampur dengan lumpur yang dibawa oleh Sudes. Dipanggil, Sudes masih kecil. Apa marah? Dia marah bagus. Ukhruj ila Masjidil Haram, ukhruj ila Masjidil Haram. Keluar kamu, pergi kamu ke Masjidil Haram. Akhirnya jadi imam Masjidil Haram. Tuh marahnya begitu. Contoh lagi, almarhum Ustadz Arifin. Saya langsung, emaknya masih hidup, mama, manggil mama. Mamanya masih hidup. Saya tanya, Mah, pasti mama punya amalan yang bisa mencetak anaknya jadi kiai besar, almarhum Ustadz Arifin. Apa amalannya? Akhirnya dia cerita sama saya tuh, cerita berdua tuh Mas, dapat amalannya apa? Dia manggil saya Saifullah. Marahnya saya, mama nih, kepada Ustadz Arifin pernah. Waktu itu Arifin kecil tuh bandel. Emang orang-orang bandel itu pinter-pinter ternyata ya.
Badannya apa? Maaf nih, maaf. Ikan di Kalimantan itu, dia kan di Banjarmasin, Kalimantan ada sungai besar. Namanya tuh Mahakam apa tuh ya? Sungai besar. Itu orang nyuci di situ, orang apa di situ, jual beli di situ. Lalu dia kan bawa, maaf, ada orang-orang, maaf, BAB itu kotorannya dikumpulin. Maaf, ini bener, cerita bener nih, tai dikumpulin. Tai lah ya, kotoran manusia dikumpulin. Lalu dia ditaruh di kali. Itu orang yang nyuci pakaian, yang ini lagi mandi, semuanya kena kotoran. Marahnya ke anaknya dan juga marah ke emaknya. Gimana sih didik anak ini? Ini Arifin ini begini banget bandelnya. Dipanggil lah anaknya tuh, Arifin, Ilham masih kecil. Dipanggil, jewer. Dia begini, kiai lu jadi ulama lu, ustad tuh kiai lu, ulama lu. Dijewer, merah, tapi ulama, kiai, ustad. Akhirnya Ustadz Arifin jadi kiai ulama. Tubuh, makanya. Kenal Ustadz Adi Hidayat. Kenal Ustadz Adi Hidayat. Kenapa cerdas luar biasa? Itu kalau dia ceramah, posisi ini, ayat ini, hadis ini, posisi, waduh, Masya Allah. Ini orang cerdas amat kayak Habibie ya. Masya Allah itu luar. Kalau coba dengerin di YouTube kan, Adi Hidayat. Apa rahasianya? Ibunya juga, di ibunya juga, di emak juga. Rahasianya adalah, emaknya itu kalau mau masak ayamnya dia sembelih sendiri atau suaminya, atau dia minta ke kiai. Jadi ayam hidup, dia beli, nggak pernah ayam mati. Ayam hidup, Pak Kiai, mohon disembelih ayam ini, dimasak. Oh, dimasak lalu pasti namanya nyembelih dikasih duit kan. Ya itulah orang tua-tua kita dulu begitu. Dia nggak pernah beli ayam yang KFC loh, yang apa tuh, yang apalagi ayam tiren mah. Ayam mati-mati nggak pernah beli. Dia beli ayam hidup untuk konsumsinya, disembelih sendiri dengan baca bismillah, dengan doa. Makanya anaknya menjadi anak yang cerdas. Artinya apa? Karena itu apiknya ibunya ngasih makan yang halal, jadi anak seperti itu cerdasnya. Itu kalau mama sekarang mah pengen cepet banget kan, instan, beli yang udah mateng di KFC yang harganya 7.000. Wah, KFC itu banyak tuh ya. Ya kalau ayamnya halal, dipotongnya halal. Ini kan ada ayam tiren mati kemarin. Nauzubillah ini. Makanya jangan salahkan anak kita nggak cerdas Ustadz Adi Hidayat. Yang pengen cerdas anak tuh begitu. Kenal Ustadz Abdul Somad, UAS, Ustadz Asif Saifullah, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu, Bu, Masya Allah, emaknya itu mendoakan dia sehari 1000 Al-Fatihah setiap hari untuk anaknya Ustadz Abdul Somad. Makanya jadi kiai besar. Kenapa? Setiap hari doain 1000 Al-Fatihah khusus untuk Ustadz Abdul Somad. Saya tanya, ibu doain anak ibu pernah nggak 1000 kali Al-Fatihah untuk anak? Boro-boro, jangan ke 1000, 100 juga jarang, 1 juga jarang-jarang. Ya Allah, 1 doang. Enggak, kadang-kadang enggak ya. Ya Allah, 1000 butuh 1000 kali Al-Fatihah. Makanya jangan heran Ustadz Abu Somad seperti itu, karena emaknya doa ibu tuh, Masya Allah. Makanya hati-hati Bu, jangan mudah emosi. Kalau emosi yang bagus-bagus, apalagi ke anak, ya Bu ya. Supaya doa kita, emosi kita menjadi doa. 2 dulu ya, dilanjutkan pada bulan yang akan datang. Tengil, takabur, dan emosi. N-nya belum, nanti insya Allah. Mari kita berzikir, karena waktu sudah siang. Kita bermuhasabah, berdoa, uruskan niat karena Allah, hati berzikir, hati transparan. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatu likhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sehusu-husunya zikir. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Malaikat pun bersama kalian, dan Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bidadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman surga?" "Majlis zikir, halaqah zikir." Ya Allah, ya Rabb, kami bersimpuh di Masjid At-Taubah, di majlis ta'lim, majlis zikir istiqamah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, begitu banyaknya karunia yang kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu ya Allah turun setiap saat,
sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, ya Rabbana, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bersimpu bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah saat yang tepat kita mendoakan seluruh keluarga kita. Doa keluarga kepada keluarga amat sangat mustajab. Apalagi keluarga kita saat ini berada di alam kubur, di alam barzah, sangat merindukan doa dari kita yang masih hidup. Bayangkanlah, satu demi satu ada di dekat kita. Tutup kedua mata, tundukkan kepala. Kita awali dari makhluk yang paling berjasa setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kandung kita, umi mama kita, bunda, lihat wajahnya. Allah Akbar, dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita, keningnya, alisnya, sorotan matanya, kasih sayangnya, doanya, perhatiannya. Allah Akbar. Beliaulah yang mengandung, melahirkan, menyusui, membersihkan kotoran-kotoran kita tanpa keluh kesah. Kalau kita sakit, beliau pun ikut sakit. Allahu Akbar. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita. Allahu Akbar. Doanya mustajab, laknatnya mustajab. Lalu bagaimana sikap kita selama ini kepadanya? Ingatlah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Allahu Akbar. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Lihat wajah ayah kandung kita. Dekatkan sedekat-dekatnya dengan wajah kita, keningnya, alisnya, sorotan matanya, guratan wajahnya. Allahu Akbar. Banting tulang mencari nafkah, memikirkan kita siang malam, menyekolahkan kita, mendoakan kita. Allahu Akbar. Begitu luar biasanya jasanya untuk kita. Seringkali satu dua kesalahan yang beliau lakukan kita anggap tidak berjasa sama sekali. Naibnya kita ini selaku anak durhaka sekali. Ingatlah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha ibu ayah kita. Quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sujud syukur, Allahu akbar. Allahu akbar. Ayahanda bunda zakin zakirat rahimakumullah, zikir berjamaah boleh selesai, tapi zikir di hati tidak pernah boleh selesai. Insyaallah kembali kita zikir